Oke, sudah direcord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali walaupun dalam kelas virtual. Kemarin ada yang bilang, apa itu katanya pembelajaran virtual? Kok ada pembelajaran virtual? Jadi kita belajar melalui Google Meet. Kemarin saya masih menggunakan Google akun saya yang Suite, itu masih bisa menampung 200 ya. Nah, tapi ini saya gunakan akun belajar sama seperti kalian. Jadi kalian bisa langsung otomatis masuk jika menggunakan akun belajar ID, tidak perlu saya izinkan, jadi kalian sudah bisa langsung masuk. Lebih mudahnya kalian mengakses link yang saya bagikan di Google Classroom. Ini jaringan di Tanjung Palas lagi kurang stabil ini. Ya, saya bersyukur kalian sudah ada yang masuk walaupun 40 orang ya dari 130. Sebenarnya kalian bisa belajar langsung dengan materi yang saya bagikan, dengan tugas-tugas yang saya bagikan, tapi lebih mendukung lagi jika kita mengikuti pembelajaran secara langsung walaupun hanya tatap maya ibaratnya. Nah, untuk hari ini yang kita akan pelajari adalah mengenai masih di bilangan berpangkat dan bentuk akar ya, tapi khusus di sini adalah bentuk akar. Yang akan pelajari nanti apa itu bentuk akar, sifat-sifat dari bentuk akar dan operasi aljabar yang bisa dilakukan di bentuk akar. Dan kalian nanti bisa menerapkannya dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sebentar saya share screen dulu untuk materinya. Ini materi sudah saya share juga di bagian ini ya. Di bagian jadi untuk hari ini sudah saya share juga materinya. Terlihat? Lihat, Bu. Ya, oke. Nah, di sini pengertiannya dulu dari bentuk akar ya. Apa sih bentuk akar gitu ya? Bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Nah, di sini disebutkan dianya merupakan bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Nah, bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi. Nah, jadi ini contohnya seperti akar 2 ya. Seakar 5. Dia bilang apa kalau kalian enggak ngerti apa sih bilangan irasional? Apa tuh bilangan yang tidak bisa dibagi? Nah, itu nanti akar 2 ini tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk A per B. Tidak ada bilangan misalkan nanti dia ada bilangan yang Bu, coba akar 4 dibagi 2 gitu. Itu kan masih ada akarnya, maksudnya tidak bisa dibagi atau tidak bisa dituliskan dalam bentuk A per B. Itu seperti kan kalau seperti ini nih, yang ini bukan akar, yang seperti akar 9 bukan bentuk akar karena akar 9 itu 3. Nah, ini kan 3 ini bisa dituliskan 6 bagi 2 atau 6 per 2, bisa 9 per 3, bisa 18 per 6. Nah, itu dia masih rasional, tetapi kalau tidak bisa dituliskan dalam ini, dalam bentuk ini dia tidak bisa. Sebentar. Jadi dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk A per B ya. Nah, jadi di sini seandainya akar 9 itu tidak bisa dituliskan dalam bentuk
ini bisa dituliskan dalam akar 3. Jadi dianya merupakan bukan bentuk akar ya. Jadi kalian di sini intinya kalau kalian menguasai apa sih akar pangkat 2 dari suatu bilangan, kalian akan paham apa yang namanya bentuk akar. Bisa membedakan mana yang bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Nah, seperti akar 121. Kalau kalian tahu itu merupakan akar dari 11 ya. Jadi kalian tahu itu bukan bentuk akar gitu. Jadi di sini kuncinya adalah kalian mengetahui bahwa suatu bilangan itu merupakan bentuk akar atau tidak. Kalian bisa melihatnya dari dia bisa merupakan akar pangkat dari dua dari suatu bilangan atau bukan. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya coba lanjutkan. Ini tadi kurang jelas. Kalau seperti itu. Ini ada yang baru masuk. Ini agar lebih gampang. Jadi sampai di sini kalau tidak ada ditanyakan, saya akan lanjutkan. Di sini jelas sudah? Paham sudah apa itu bentuk akar? Jadi intinya kalian tahu itu akar pangkat 21 bilangan, bisa kalian sudah membedakan dianya, Bu haruskah begitu? Nah, kalau nanti dituliskan yang jelas nanti misalkan ada akar dari 4/9 misalkan. Nah, akar dari 4 kan 2, akar dari 9 kan 3. Nah, jadi dia kan masih bisa dituliskan dalam bentuk upper B. Jadi tidak mesti harus seperti ini. Jadi misalkan ya. Misalkan dari ini. Nih, misalkan ada akar dari jadi ada misalkan akar dari ini ya, akar dari 9/4 begini. Bu gitu ya. Sebentar, ini jaringannya. Jadi, Bu, haruskah dianya cuma akar 9 gitu? Atau akar 121 kalau dia dituliskan per, tapi masih bisa dirubah atau bisa dibagi, bisa dituliskan dalam bentuk A per B, dianya bukan bentuk akar. Ya. Saya ambil contoh di sini. Ini misalkan ada akar dari ini agak sebentar. Jadi di sini misalkan ada akar 4/9 gitu. Ini jadi satu akar gitu ya. Ini akarnya panjang gini. Nah, Bu, itu kan per gitu ya. Nah, di sini kan bisa nih akar 4 kan itu 2 ya. Ya. Akar 9 itu 3. Nah, ini maksudnya bisa dituliskan dalam bentuk A per B. Jadi dia bukan bentuk akar. Nah, walaupun dia dituliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. Atau ada akar dari
0, misalkan 0,004. Bu, ini kan desimal gitu ya. Nah, tapi ini bisa dituliskan dalam bentuk akar dari 4/10.000 ya. Nah, ini akarnya saya panjangin. Nah, ini sama dengan berapa? Akar 4 itu kan 2 ya. Akar 10.000 itu kan 100. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk A per B. Jadi dia bukan bentuk akar. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi hafal dulu, tahu dulu yang merupakan akar pangkat 2 suatu bilangan itu akan lebih memudahkan kalian memahami ini bentuk akar atau bukan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan. Halo? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya. Nah, sehingga di sini bentuk akar itu untuk semua A lebih besar 0, jadi ada syaratnya. A-nya harus lebih besar atau ini 0 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Jadi itu dianya bentuk akar. Jadi dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Akar A merupakan bentuk akar. Itu yang saya bilang tadi. Jadi dia tidak bisa dibentuk dalam A per B. Atau jadi tidak bisa dibagi bahasa Indonesianya. Jadi akar A dibaca akar kuadrat dari A. Jadi ini kuncinya, di sini kan tidak ada embel-embelnya nih ya. Berarti dia merupakan akar kuadrat dari A. Nah, karena di sini sebenarnya ada pangkat 2, tapi tidak dituliskan 2. Jadi ini merupakan akar kuadrat dari A. Kuadrat itu kan akar pangkat 2 ya. Jadi jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif. Jika kita pangkatkan 2, akar A dipangkatkan 2 hasilnya adalah A. Ya. Jika akar ini N, ini ada pangkatnya ya. Ini bisa lebih dari 2. Biasanya kalau di sini ada ditulis berarti ada 3, ada 4, ada 5, berarti N-nya lebih dari 2. Nah, kalau 2 dia tidak ditulis seperti ini. Nah, ini akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar ini ya, bacanya begini. Kalau di sini tadi kan akar kuadrat dari A, di sini akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B dipangkatkan N itu hasilnya A. Kenapa seperti itu? Nah, kita ambil contoh di sini. Tadi yang akar 9 saja, kita ambil yang pangkat 2 ya. Ya. Yang akar pangkat 2 di sini saya tuliskan di sini misalkan. Kenapa di sini dia bilang akar ini ya, akar pangkat ini, angkat pangkat F dari A sama dengan B gitu kan. Jika B dipangkatkan N sama dengan A. Saya ambil yang pangkat 2 dulu di sini. Akar dari ini 9 misalkan ya. Akar dari 9 itu sama dengan nah di sini kan tidak dituliskan ya, itu akar pangkat 2 ya. Nah, sama dengan 3. Kenapa? Jika dan hanya jika, ini tulisan jika dan hanya jika 3 jika 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 9. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Itu maksudnya. Nah, kalau kalian mau yang lain yang misalkan 3, di sini kasih saya contoh di sini 3. Nah, di sini saya tuliskan 27. Di sini saya tuliskan 27. Nah, ini sama dengan 3
sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena ini dia bukan bilangan irasional, dia bukan bentuk akar ya. Ini ada di buku paket. Ini 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Sampai di sini sudah jelas? Nanti kita masuk di menyederhanakan bentuk akar. Di sini penting untuk apa? Di sini penting untuk kalian ketahui untuk bisa menyederhanakan bentuk akar. Jadi ini mempermudah kalian untuk menyederhanakan bentuk akar. Jadi kalian harus bisa membedakan, oh ini bilangan rasional, oh ini bilangan irasional. Kenapa? Nanti untuk menyederhanakan suatu bentuk akar, itu kalian harus mengetahui bilangan yang bisa diakarkan, akar pangkat 2 suatu bilangan, dan bilangan yang tidak bisa diakarkan. Atau jadi ada 2 bilangan, satunya bilangan rasional, satunya bilangan irasional. Itu yang dibutuhkan untuk nanti menyederhanakan bentuk akar. Kalau kalian sudah paham di sini, saya akan lanjutkan ke menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini, ini yang dia bilang, andaikan ada A kali B itu dirubah menjadi A kali B, di mana A dan B adalah bilangan real positif. Nah, ini nanti salah satunya, misalkan di sini ada akar 20, di sini bisa dirubah menjadi 4 kali 5. Nah, jadi ingat, mengambilnya satunya adalah bilangan rasional, satunya bilangan irasional. Nah, kita bisa dilihat di sini. Akar 4 ya, akar 4 itu kan bisa tadi ya, akar 4 itu 2. Nah, akar 5 kita ini enggak ada, karena akar 5 enggak ada. Pangkat berapa dipangkatkan 2 hasilnya 5, ada enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Jadi akar 5 ini bilangan irasional, gitu aja gampangnya. Nah, jadi kita di sini mainnya pangkat 2, paham? Pangkat 2. Jadi kita harus mengetahui, nah ada enggak 4 ini berapa dipangkatkan 2 itu 4? Ada enggak? Ada, Bu. Ada, yaitu 2. Jadi satunya bilangan rasional, satunya bilangan irasional. Karena berapa dipangkatkan 2 hasilnya 5 itu tidak ada. Dan 5 itu tidak bisa dirubah dalam bentuk A per B. Akar 5 ini tidak bisa dirubah dalam bentuk A per B. Jadi tapi gampangnya seperti ini, bisa membedakan dianya irasional dengan rasional. Bilangan irasional itu tidak ada bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya bilangan yang di dalam akar ya. Bilangan di dalam akar ini. Dia bukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, di sini. Ini akar 4 itu 2, akar 5 ya tetap akar 5, sehingga akar 2 dikali akar 5 itu adalah 2 akar 5. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 20. Kalau mau yang lebih singkatnya, yang lebih sederhana, kita mulai dari dari deretan dari ini. Dari deretan di sini ya. Saya coba tuliskan. Saya coba tuliskan di sini. Ya. Akar dari ini. Akar dari 8 ya. Sorry, ini terhapus. Agak ribet ini. Akar dari 8. Sebentar. Bergeser. Akar dari 8 ya. Akar dari 8 ini
Akar dari 8. Nah, kita mencari bilangan yang satunya bisa diakarkan, yang satunya tidak bisa diakarkan. Jadi bukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Sorry. Kenapa ke sini nih? Lari. Sebentar saya ulang. Nah, ini kita mencari di sini akar dari 8. Saya ulangin. Ini sama dengan kita cari 2 bilangan. Coba bantu saya cari 2 bilangan di mana berapa kali berapa yang hasilnya 8? 4 kali 2. 4 kali 2. Oke, 4 kali 2. 4 kali 2. Nah, di sini tadi akar 4 ini ya kan dipisah seperti di samping dikali akar 2. Ini yang paling simpel sebelum akar 20 sebenarnya. Nah, akar 4 tadi berapa? 2 ya. 2. Nah, ini jadi 2 kali akar 2. Nah, sehingga ini sama dengan 2 akar 2. Nah, ini bentuk sederhana dari 8. Kenapa harus bisa menyederhanakan? Karena nanti di operasi aljabar bentuk akar untuk penjumlahan dan pengurangan itu harus dengan akar yang sama. Jadi nanti kita harus menyederhanakan, yang penting untuk nanti di operasi mau dia penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian itu diperlukan nanti untuk penyederhanaan. Nah, seperti ini. Ini ada akar, ini yang dalam bentuk tadi sudah pernah saya tuliskan ya di awal tadi ya, ada yang bentuk per seperti ini ya. Ada yang dalam bentuk seperti ini tadi saya sudah tuliskan. Nah, ini juga harus disederhanakan. Nah, di sini ada akar 6 per akar 36. Di sini akar 6 per disederhanakan. Nah, ini dianya bentuk dalam bentuk pecahan. Jadi di dalam akarnya adalah bentuk pecahan. Tapi ada syaratnya B-nya harus lebih besar 0. Kenapa B-nya harus lebih besar dari 0? Karena kalau B-nya 0 itu tidak terdefinisi. Tidak ada misalkan 1 per 0, 6 per 0 itu tidak terdefinisi. Tidak ada bilangan yang pembaginya atau penyebutnya itu 0, itu bukan ada itu bilangannya tidak terdefinisi. Jadi di sini disyaratkan B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, contoh di sini 6 per akar 36, ini akar dari 6 per 36. Nah, ini dipecah, akar 6 sendiri, akar 36 sendiri, akar 6. Nah, kenapa Bu hilang di sini? Nah, ini akar 6 dibagi akar 6 itu sah 1. Tersisa di sini akar 6. Nah, ini nanti sebenarnya saya mau ngajarkan, ini bilangan ini harus dirasionalkan penyebutnya, tapi untuk di kelas 9 sekarang itu tidak dipelajari lagi. Nanti di tambahan bisa nanti saya jelaskan, tapi untuk sementara sampai di sini dulu. Nah, di sini ada 0,000, ini bacanya bukan begitu ya. Jadi 0,00081 bukan 81. Jadi belajar membaca. Jadi kalau angka di belakang koma itu dibaca per angkanya ya, bukan 81, bukan. Jadi 0,00081 bukan 81 ya. Jadi menjadi akar 81. Ini ada berapa di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 1 juta. Nah, akar 81 itu 9. Akar dari 1 juta itu 1000. Sehingga dituliskan menjadi 9 per 1000 atau dalam bentuk desimalnya 0,009. Sampai di sini jelas? Perlu contoh lain? Oke. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke operasinya. Nah, di sini untuk penjumlahan, yang pertama, nah ini ada syaratnya. Coba kalian lihat untuk penjumlahan. Ini juga nanti berlaku untuk pengurangan. Jadi ada syaratnya, akarnya harus sama. Nah, di sini A akar C ditambah A akar C baru bisa dijumlahkan. A dan B-nya tinggal dijumlahkan, akar C-nya cukup ditulis 1 kali. Dengan catatan sama-sama akar C.
Tetapi kalau di sini akar C, di sini akar D, jangan coba-coba menjumlah atau mengurang. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi akarnya harus sejenis. Ngerti sejenis? Sama-sama C gitu ya. Kalau di sini C, di sini D, itu tidak akan terjadi. Jadi dibiarkan saja. Jangan coba-coba menjumlahkan atau mengurangkan jika akarnya tidak sejenis. Bu, nah nanti kalau misalkan ada akar 8 ditambah akar 2, jangan langsung, nggak bisa Bu, satunya kan akar 8, satunya akar 2. Tadi kita sudah menyederhanakan akar 8. Berapa akar 8 tadi? Sederhananya. Berapa tadi akar 8 tadi? Ingat tadi, akar 8 tadi berapa? Akar 8 kalau disederhanakan menjadi, halo. Akar 8 tadi bentuk sederhananya berapa tadi? Seandainya ada akar 8 ditambah akar 2, bisa atau tidak? Halo. Masih ada orang? Bisa, Bu. Oke. Ya. Jadi dia harus sejenis. Nah, ini nanti lebih jelasnya nanti kalau kita ke contoh. Ini sifat perkalian bentuk akar. Nah, ini boleh satunya akar P, satunya akar C boleh, akar Q boleh. Ini kan beda. Boleh untuk perkalian, untuk pembagian bisa. Nah, di sini yang di luar akar dikalikan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Begitu juga untuk pembagian, tapi dengan syarat tadi B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini ya A, di sini akar P dibagi B akar Q, tidak masalah. Nah, nanti ini yang di luar akar dengan di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Nah, lebih mudahnya nanti kita masuk ke contoh. Nah, ini untuk penjumlahan dan untuk pengurangan bentuk akar terlebih dahulu. Nah, ini masih sejenis, gampang. Kita tidak perlu menyederhanakan ya. Akar di sini sudah dituliskan ya. Akar dari apa? Akar 6 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini sudah sejenis sama-sama akar 3. Ya. Ini sama-sama akar 3. Jadi tinggal yang di luar akar ditambahkan 6 tambah 4. Akar 3-nya ditulis 1 kali. Nah, 6 tambah 4 kan 10, jadi dia 10 akar 3 sampai di sini gampang? Masih gampang? Masih gampang, masih kecil ya. Nah, tetapi, nah ini bisa juga nanti untuk pengurangan. Nah, di sini akar 12 dikurang akar 3. Ya. Tiara, kenapa Tiara? Mau berbagi apa Tiara? Ini layar saya terlihat? Layar yang saya presentasikan terlihat? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tiara, Ibu tadi lah presentasi, Bu. Panik ini tidak? Ini ada Tiara. Ada, Bu. Ada. Tiara, Bu. Tiara di-off-kan dulu ini. Ini Tiara lagi ini, jadi ayo Tiara. Aduh, Tiara. Apa, Bu? Itu kamu lagi ini berbagi. Coba ditutup. Itu kenapa kamu klik berbagi itu? Jadi screen saya enggak kelihatan. Tolong kamu ini dulu. Ini double. Tiara. Panik enggak? Panik tidak? Aduh, itu ada. Kamu terpencet itu kayaknya. Panik tuh. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, dia keluar. Ini punya saya terlihat. Masuk lagi. Nggak ada, Tiara. Bu. Punya Terlihat, saya nggak ada. belum. Presentasi Ada, Bu. Ibu nanti Terlihat, Bu. Belum ada, Bu. Ada, Bu. Sebentar. Panik enggak? Sudah dulu, tenang dulu.
So asik. Oh. Saya ulang ya. Ini terlihat? Terlihat? Sudah Bu, terlihat Bu, terlihat Bu. Udah, Bu. Nah, Sudah Bu. akar Dari tadi. 2 ya, akar 12 dikurang akar 3. Nah, akar 12 ini kan Bu, kalau dilihat Bu enggak sama Bu, satunya akar 12, satunya akar 3 gitu ya. Akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Gimana cara menyederhanakannya tadi? Nah, makanya kita harus hatam dulu di menyederhanakan. Kenapa jadi 2 akar 3? Nah, itu dari mana? Dari sini. Ya. Akar 12 itu ini. Ya. Kenapa akar 12 itu? Nah, di sini. Akar 12. Kenapa jadi 2 akar 3? Nah, berapa kali berapa? Ada 2 bilangan, satunya rasional, satunya irasional yang menghasilkan 12. Perkalian yang menghasilkan 12 itu apa saja? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi yang kita ambil adalah yang mana kita ambil? 3 kali 4. 3 kali 4 atau kita tuliskan lebih gampang di sini 4-nya duluan ya. 4 kali 3 biar enak nulisnya nanti. Boleh dibalik. Yang rasional yang duluan. Nah, ini. Nah, akar 4 tadi berapa? Ini saya cepatin saja. 2. Akar 4 kan 2. Nah, akar 3 tetap akar 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Nah, karena sudah sama-sama akar 3, jadi dia bisa dikurangkan. Bu, kenapa ada 1? Nak, di sini ada 1. Karena 1 makanya tidak dituliskan. Paham? Ini sebenarnya ada 1 di sini. Ya. Kenapa Bu tiba-tiba muncul ada 1 di sini? 1 kali akar 3 berapa, Nak? Ya, akar 3. Enggak. Nah, sebenarnya jadi ada 1 di sini, tapi di sini tidak dituliskan karena akar 3-nya. Jadi 1 ini tidak penting dituliskan di sini karena 1 kali akar 3 ya tetap akar 3, sehingga di sini akar 2 dikurang akar 3 itu sama dengan 2. Ini yang di luarnya sini, di luar akar 2 dikurang 1, akar 3-nya ditulis 1 kali. Nah, 2 kurang 1 itu 1. Akar 3-nya ditulis 1 kali, 1 kali akar 3 hasilnya akar 3. Sampai sini paham? Paham apa tidak? Halo. Paham, Bu. Oke, saya lanjut yang operasi gabungan. Di sini ada akar 48 ditambah 108, nih naik angkanya tinggi ya. Dikurang akar 27. Sebenarnya ini ada di buku. Tapi masih kosong. Belum ada isinya. Banyak di buku itu, bisa nanti kalian di rumah dites ulang ya kan. Dicoba-coba ulang agar lebih mahir karena contohnya sini terbatas ya. Akar 48 itu kita sederhanakan menjadi akar 4 per akar 3. Kenapa? Berapa bilangan yang menghasilkan 48? Yang satunya bilangan rasional, yang satunya bilangan irasional. Kenapa dia jadi 4 akar 3? Karena 48 itu bisa kita sederhanakan dengan, nah ini harus hafal. Jadi satunya bisa diakarkan, satunya tidak. Jadi harus hafal pangkat 2 suatu bilangan. Coba kira-kira yang mana ini? 8 kali 7. Berapa? 8 kali 7. Mana bisa 8 kali 7? 8 kali 7 itu 56. Dani nih lah. Nah, berapa yang menghasilkan? Satunya bentuk akar, satunya tidak. Tapi dengan catatan, satunya itu bilangan rasional, satunya irasional yang sederhana. Jangan ngambil yang belum sederhana, ngambil yang sudah sederhana. Ayo. Berapa aja sih yang pangkat 2 itu? 1, 4, 9, ya, 16, 25. Dari mana? Ini 1 pangkat 2, 4 itu 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 3, ya. Akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, akar 25 itu 5, akar 36 itu 6. Jadi apa? Di rumah bikin dulu ya, di daftar ya.
Akar 1, akar, atau mau dibikin 1 pangkat, tadi kan ada tadi tuh, B pangkat N sama dengan A, ya kan? Nah, sehingga kenapa akar 9 itu sama dengan 3? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi di daftar 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Itu dibikin daftar di buku ya. Sehingga nanti kalian bisa mengakarkan. Mana yang merupakan bilangan rasional, mana yang bukan atau merupakan bilangan rasional. Jadi di sini kita ambil adalah 16 dikali 3. Kenapa 16 dikali 3? Karena akar 16 itu 4, akar 3 ya akar 3. Nah, jadi ini bentuk sederhananya. Bisa sebenarnya ada perkalian 4 kali 8. Ini ya, 4 kali 8 itu juga hasilnya 48. 4 kali 8. 6 kali 8 itu juga hasilnya 48. Tetapi 6 kali 8 itu kedua-duanya bilangan irasional. Atau 12 kali 4. Nah, Bu, 4 itu bilangan rasional, Bu. Apa irasional? 12-nya irasional. Tetapi 12-nya itu belum sederhana, 2 kali kerja. Jadi cari yang satunya yang sudah sederhana. Nah, jangan coba-coba mengambil yang belum sederhana. Seperti akar 8, akar 12. Walaupun dianya irasional tapi belum sederhana. Yang sederhana yang mana? Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11. Yang sudah sederhana, yang tidak bisa disederhanakan lagi. Tetapi seperti akar 8, akar 12 ya, itu harus disederhanakan lagi. Nah, jadi ini ada intinya. Memang Bu kata Ibu tadi satunya rasional, satunya irasional. Tetapi irasionalnya harus yang sudah sederhana supaya tidak 2-3 kali kerja. Nah, ini sudah nih 4 akar 3. Jadi 48 itu 4 akar 3. 108 itu jadi 6 akar 3. Kenapa? Karena dia akar 108 itu ya. Akar 108 itu, ayo coba dibantu berapa kali berapa kita ambil yang menghasilkan berapa? Dia kan harus, ini harus sejenis, berarti kita kan sudah dapat tadi ya. Kenapa dapat 6 akar 3? Itu dari mana? Nah, dari 36 ya, dari 36 dikali 3. Nah, akar 36 kan 6 ya. Akar 3-nya tetap akar 3. Jadi 108 itu. Nah, jadi supaya dia bisa jumlah dikurang, dia harus sejenis. Nah, ini akar 27. Nah, ini paling gampang, masih kecil. Nah, berapa dikalikan 3? Nah, kalau dia masih jenis, ini enak sudah. Oh, kalau sudah tadi dapat sebenarnya akar 48 itu 16 akar 3 sudah dapat. Nanti 108 sama 27 kita cuma tinggal cari temannya. Berapa dikalikan 3 hasilnya 27? 9 kali 3. 9 kali 3 itu sudah enak. Dapat 1 itu sudah gampang. Berarti dia kalau mau, Bu, kalau enggak bisa jangan coba-coba menjumlah atau mengurangkannya. Tapi jangan dulu. Nah, ini 3 akar 3. Nah, ini sudah sejenis. Nah, 4 ini tinggal di luar akarnya. 4 tambah 6 dikurang 3. Ini yang di luar akar 3-nya ditulis 1 kali. 4 tambah 6 10. 10 dikurang 3 7. Jadi 7 akar 3. Sampai di sini paham? Sebelum saya lanjutkan. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Jangan nanti harus 100. Ini perkaliannya. Nah, tadi itu kan A akar P dikalikan B akar Q. Tinggal yang di luar sama di luar, di dalam sama di luar ya. Di dalam sama di dalam. Dan di luar adalah 2 sama 6 yang di luar akar. Berarti 2 kali 6 yang di dalam akar 3 sama akar 5. Jadi ini 12 akar 15.
Ya, kenapa? 2 kali 6, 12. Akar 3 kali akar 5 itu akar 5 apa? Akar 15. Ya. Nah, Bu, akar 15 sudah sederhana. Sudah. Tidak ada bilangan rasional dan irasional yang bisa menyederhanakan akar 15. Ini sudah sederhana. Perkalian yang menghasilkan 15 itu 1 kali 15, 3 kali 5. Ya. Jadi dia sudah sederhana. 3 sama 5 itu dua-duanya irasional. Berarti dia sudah sederhana. Nah, di sini yang kedua contohnya 2 akar 8 dikali 7 akar 3. Nah, 2 dikalikan 7 14, 8 kali 3 24. Nah, yang 24-nya ini belum sederhana. 14 biarkan 14, 24 itu bisa dikalikan 4 kali 6. Kenapa? Nah, ini masalah perkalian juga. Yang menghasilkan 24 itu 1 kali 24, 2 kali 12. Nah, itu tidak ada yang ininya, tidak ada yang merupakan bilangan rasionalnya atau akar pangkat 2 satu bilangan. Yang ada yaitu 4 kali 6 ya. Kalau 3 kali 8 kan sama-sama irasional. Nah, ini 4 kali 6. Cari salah satunya yang menghasilkan 24 itu. Satunya rasional dan satunya irasional, yaitu 4 kali 6. Akar 4 itu 2, akar 6 itu tetap akar 6. Sampai di sini? Jadi intinya di perkalian adalah nanti di menyederhanakannya saja. Selain yang di luar akar dengan yang di luar akar yang dikalikan, yang di dalam tanda akar dengan yang di dalam tanda akar. Yang di luar tanda akar dibiarkan saja. Nah, kenapa dapat 26 akar 6, 28 akar 6? Karena ini yang di luar akar dikalikan. Dalam akar tetap. Nah, ini dia. Akar 4 tadi kan 2 ya. Akar 6 tetap akar 6. 14 kali 2 itu 28. Akar 6-nya tetap. Paham? Sampai di sini? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan dengan pembagian. Nah, ini tadi dituliskan A akar P per B akar Q. Nah, dipisah menjadi A per B dikalikan dengan akar P per akar Q. Nah, ini dia. Ini tadinya yang P-nya, 2-nya P-nya, ini 4-nya Q-nya tadi, B-nya, ini A, ini B-nya tadi, ini P, ini Q-nya ya. Nah, ini dipisah tadi kan A per B, akar P per akar Q. Nah, ini tadi akar 6 tetap, akar 3, nah dipisah ya. Nah, ini bisa disederhanakan di sini. 1 per 2, yang ini bisa, nah jadikan satu akar begini. Dijadikan satu tanda 6 per 3. Bisa disederhanakan menjadi 1 per akar 2. Ya. Contoh kedua, di sini ada 2 akar 20 dibagi atau per 3 akar 24. Nah, ini dipisah 2 per 3-nya dengan akar 20 per akar 24. 2 per 3-nya tetap dituliskan. Nah, ini digabung jadi 1 akar 20 per 24. Nah, di sini dipisah 4 kali akar 5, 4 kali 6. Ya, kebetulan ini ya. Nah, ini kebetulan 4 bagi 4 itu, kalau mau dikeluarkan juga bisa. Akar 4-nya 2, akar 4 yang ini juga 2. 2 bagi 2 kan 1. Nah, sehingga sisa 2 per 3 akar 5 per 6. Tidak semua kedua-duanya, ini hanya kebetulan di sini saja. Ya. Bu, seandainya di sininya bukan 24 ya, ini kan kebetulan nih. Ini kalau 20 kan 4 akar 5. Akar 4 kan 2. Bisa keluar. Seandainya di sini 27 berarti tetap 27. Karena tidak bisa dibagi gitu kan. Yang di atasnya aja. Kalau 27 kan dianya akar yang lain ya. Tidak bisa disederhanakan sama 5. Ini kebetulan saja. Jadi yang di luar akar dengan yang di luar akar, di dalam akar dengan yang di dalam akar. Nah, ini kebetulan 20 itu bisa disederhanakan, 24 juga bisa disederhanakan. Jadi intinya di penyederhanaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ini saya tutup dulu.
Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Sebenarnya sebentar saja, kecuali ada pertanyaan saya jelaskan ulang. Jadi intinya hari ini seperti itu, kalian harus bisa menyederhanakan ya. Kalian bisa melakukan operasi hitung penjumlahan pengurangan pada bentuk akar, tapi intinya disederhana dulu. Sebelum sederhana, tahu dulu apa itu bentuk akar. Ya. Ini yang belum sempat isi daftar hadir, saya share ulang, silahkan diisi. Yang belum isi. Hari ini menurun cuma 51 orang. Coba dibuka ininya dulu, kameranya. Saya mau lihat mukanya semua, sama bikin laporan. Halo. Ya, lihat mukanya dulu, biar kepala sekolah bisa lihat muka kalian gitu ya. Saya mau bikin laporan. Halo. Bukan sekedar nama gitu loh. Bisa? 1, 2, 3 dibuka kameranya sebentar. Apa kalian masih di depan HP kalian? Jangan saya ngoceh sendiri, ini antara kalian paham atau tidak. Ini penting juga untuk kalian. Ibaratnya kalian ini beruntung di sini. Dapat penjelasan bukan sekedar membaca. Bu Anai, ringkasannya seperti apa? Saya tidak mengharuskan kamu menulis ulang yang saya ini. Setidaknya tanganmu, panca indramu seperti ini. Apa ibaratnya? Tangan melihat pun ke otak kayak nyambung gitu ya. Tapi untuk seperti ini ikut langsung. Nah, ada yang keluar lagi. Oke lah, ini jaringan memang kurang stabil, tapi untuk akun belajar ID, jika kalian langsung buka lewat Classroom, ini langsung terkonek. Saya tanpa harus mengizinkan kalian sudah bisa masuk. Seperti tadi, saya lambat buka ya, sudah ada yang standby di situ. Ya. Semangat ya, Onesimus yang di Seriang aja semangat lah. Yang kalian yang di Tanjung Pala seperti apa ya, Onesimus? Sip, mantap. Ayo. Umar aja, si Roy dikasih pelapon nih Bu Anai. Ayo yang lain dibuka kameranya. Ayo oi, mukanya oi. Ayo buka weh. Sudah ngisi daftar hadir semua? Sudah, Bu. Siapa yang belum? Ini saya share ulang. Ultraman harus rumus. Ayo. Saya minta di ringkasan itu tulisan asli kalian. Mau sejelek apapun, serusak apapun, tolong tulisan kalian sendiri. Ya. Terlampau susahkah? Harus banyak kah, Bu? Banyak sedikitnya itu hak kalian. Nilai menyesuaikan ya. Bu, saya mau lihat yang YouTube-nya saja. Bu, saya cuma mau nyalin ulang sajalah yang slide-nya gitu ya. Nggak masalah. Yang penting kalian, Bu, saya mau nyalin yang di buku saja. Di buku sedikit, nak. Di buku sedikit ini saya coba bukakan share buku ya. Ini saya coba share bukunya. Terlihat bukunya? Terlihat tidak? Yuk. Di halaman ujung-ujung belum. Terlihat, Bu. Ujung-ujung belum ada yang buka bukunya ini. Bentar. Wanita terlalu semangat, sudah langsung bab 2 ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini di buku kalian ada. Nah, ini yang tadi baginya ada ya. Mulai dari menyederhanakan, dan ada akar 8 tadi ya.
Tuh di buku paket ada akar 45, 9 kali 5. Nah, 0,25 bisa jadi 25/100, akar 255, akar 110. Nah ini bukan bilangan rasional, nah. Bukan irasional, ini bukan bentuk akar. Yang akar 0,25 itu bukan bentuk akar karena setelah disederhanakan dia menjadi bilangan rasional, yaitu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. 5/10 ini bentuk A per B, jadi dia bukan bilangan irasional atau bentuk akar. Nah, ini nanti bisa dicoba di rumah. Ya, ada di buku nih. Akar 108 tadi ada, akar 147, akar 200, nih akar. Nah, ini nanti diapain, Bu? Coba dicek nanti ini. Nah, ini bisa kalau mau mudah ini 144 per berapa ini? Atau 144 kali 100, ini bisa disederhanakan lebih enak, atau ini 576 per 10.000. Nanti bisa dilengkapi di rumah. Nah, ini ada yang contoh penjumlahan, akar 12 tambah akar 27. Nah, tadi sudah ada kita pakai sebagian. Ini tadi, nah dia disederhanakan dulu, sehingga menjadi akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, nih yang di luar sama di luar, yaitu 2 tambah 3, akar 3-nya ditulis 1 kali, sehingga menjadi 5 akar 3. Itu 12 tambah akar 27. Sudah ada di buku. Nah, ini yang sederhana, kita tadi lebih dari ini, ya kan? Ini masih sederhana, akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Nah, Ibu Ane masih yang menyontohkan yang sama, gitu ya. Nah, seandainya tidak sama seperti apa, gitu ya. Kalau dia tidak sama, jangan coba sama. Misalkan ada akar 8, ya, ditambah akar 12, bisa enggak? Akar 8 ditambah akar 12, bisa enggak? Jangan coba-coba menjumlahkan akar 8 dengan akar 12. Kenapa? Karena akar 8 itu, ya akar 8 kan 2 akar 3. Kalau akar 12, 3 akar 4 akar 3. Jadi kan berbeda ya. Jadi dia tidak bisa gitu. Sampai di sini? Kalau tidak ada ditanyakan, saya lanjutkan. Ini masih bisa di ini. Nah, banyak contoh nih di sini banyak ya. Nah, nih kalian disuruh kerjakan. Jadi kalau dia berbeda akarnya, jangan coba-coba dijumlah atau dikurang. Nanti ada 5 soal tugas kuis. Kalau tidak ada ditanyakan, saya lanjutkan. Jadi nanti ada 5 tugas kuis. Token nanti saya akan bagikan di classroom. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti coba ini di ringkasan dulu ya, ringkasan walaupun tidak banyak ya, yang jelas ada apa itu bilangan bentuk akar, ada cara untuk menyederhanakan, ada operasi penjumlahan pengurangan bentuk akar, ada perkaliannya, ada pembagiannya. Ya. Ada konsepnya, ada contohnya cukup. Nah. Bu, lampirkan foto boleh gitu ya di ringkasan. Ya, tapi saya ini jangan juga fotonya toh. Terus nanti di kuis jangan lupa screenshot ya. Selesai mau dapat 0 kah 20. Ibu Ane batasin 1 ya. Jadi dipikir baik-baik ngerjakannya. Hanya 1 akun 1 kali untuk akses. 1 kali. Jadi hati-hati pilih nama, jangan pilih nama orang ya. Pilih namamu sendiri.
Ya. 60, ini kita 63 ya. 53 ini? 53. Kemana yang lain? Pada tidur atau nggak punya paket data? Tapi main game ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tidak? Yang hadir sudah isi daftar hadir semua ya. Karena daftar hadir tidak saya share di tempat lain, cuma saya share di sini saja. Jadi saya rasa bukan hari Kamis saja kan yang ada meetingnya ya, IPA juga ya, sama Pak Maman. Enggak Bu, Pak Maman cuma sekali Bu pertemuannya Bu. Mungkin masih menyiapkan materi yang lain. Nah ini gini nak, kalau saya tidak membedakannya dengan pelajaran yang lain. Coba kalian bayangkan dengan hanya membaca, melihat, bisakah kalian kerjakan? Apa yang kalian dapat cuma hanya sekedar membaca gitu loh ya, tanpa mencoba gitu loh. Terus kalau mencoba nggak paham, mau nanya kemana gitu ya. Nah ini kan sudah saya bahas materinya, sudah kasih contoh. Kalau nggak ngerti kan bisa langsung tanya gitu ya. Nah, bisa saya ulang atau kamu nanti saya bisa kasih Jamboard, kamu bisa tuliskan di situ apa yang kamu tidak paham. Ya. Jangan, ini ada forum di Google Classroom. Kalau kalian tidak mau secara WA, di Google Classroom itu ada tulisan forum, di situ bisa kalian tanyakan apa yang tidak kalian pahami. Paham? Gunakan fasilitas yang ada. Di situ kalian bisa bertanya di mana kalian tidak paham gitu. Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.